dan abad 15 Hijriah ini dinyatakan sebagai abad kebangkitannya umat Islam, Qarnul Ba'thil Islami. Tapi apa kenyataannya sampai sekarang ini? Sekarang kita malah hancur. Ya. Kalau kita lihat negara Arab sendiri pecah belah, saling memerangi satu dengan yang lain. Memang Nabi sudah meramalkan. Rasul tanabba. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Satatada'a 'alaikumul umam kama tatada'al akalatu ila qas'atiha." Qalu amin gillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Qala bal antum katsir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl. Wala yaj'alullah min qulubi a'da'ikumul mahabbata minkum wala yakdifanna fi qulubikumul wahan. Qalu wa mal wahan ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ini Rasulullah meramalkan ketika beliau masih hidup. Ternyata sekarang terjadi. Kita dijadikan sebagai satu hidangan yang lezat. Itu Rasul sudah menyatakan itu. Jadi sahabat tanya, apakah kita saat itu dalam keadaan minoritas? Atau min billah dan ahmu ya Rasulullah? Kok sampai mereka berani? Ya kan? Nabi bilang, la bal antum katsir, banyak. Tetapi Nabi kabarkan, walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl. Kalau ada banjir besar yang terapung di atas banjir itu, sampah-sampah itulah besar. Kamu diumpamakan macam itu. Artinya apa? Tidak berkualitas. Umat Islam tidak berkualitas. Cuma kuantitas yang cukup besar, tapi tidak berkualitas. Macam sampah-sampah. Kalau ada angin ke timur, dia ke timur, dari barat ke barat, jadi tidak ada arahnya. Diumpamakan begitu. Kita lemah. Di samping itu, la yanzi'allahu min qulubi a'da'ikumul mahabbata minkum. Kehebatan yang ada di hati musuhmu terhadap kamu akan dicabut. Artinya mereka anggap kita tidak ada artinya sama sekali, tidak segan, tidak takut. Wala yakdifanna fi qulubikumul wahan. Allah akan melemparkan dalam hati kamu wahan. Sahabat tanya, apa itu wahan ya Rasulullah? Nabi katakan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia, takut mati. Itu penyakit yang ada di hati kita umat Islam. Nah, ini yang terjadi sekarang ini. Saudara-saudara sekalian, tapi kita tidak boleh putus asa. Ya. Tidak boleh putus asa. Kita tetap berjuang. Nah, bagaimana caranya? Kita mengikuti ajaran-ajaran Nabi. La tasluhu hadhil ummah illa idza salahat awaluha. Sebagaimana dahulu mereka menjadi hebat, kita ikut mereka. Pertama-tama adalah ikuti ajaran Nabi. Persatuan, kesatuan, saling cinta mencintai. Banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan kita ini untuk bersatu baik. Ini dulu dari mulai itu. Nah, kita jangan terlalu jauh lah. Kita Indonesia, lihat Indonesia. Tidak usah kita terlalu ke Timur Tengah, itu urusan orang di sana. Kita lihat kita dulu di Indonesia ini bagaimana. Di Indonesia ini banyak organisasi Islam. Ya kan? Banyak aliran macam-macam. Ini yang melumpuhkan umat Islam. Kita ini sebetulnya jumlah terbesar umat Islam di dunia itu ada konsentrasi umat Islam di dunia yang terbesar itu di Indonesia. Ini diakui oleh dunia semua. Ya kan? Negara kita negara cukup kaya raya. Kita tidak butuh dari luar. Rakyat bagaimanapun laparnya, dia ambil pisang,
ambil dari tanah ubi hidup, bukan macam yang di Timur Tengah, pasir tanah. Susah mereka mau hidup di sana. Jadi kita harus berpikir untuk kepentingan umat Islam di Indonesia ini. Nah, sudah kita yang di Palu jangan terlalu jauh memikirkan Indonesia yang besar ini. Ya. Yang di Palu memikirkan kota Palu atau Sulawesi Tengah. Bagaimana supaya kita itu baik, bisa lebih maju. Bersama persatuan ini nomor satu, persatuan. Sekarang banyak orang-orang kita yang saling menuduh, mengkafirkan. Ini kafir, ini kafir. Ini memecah belah umat. Ya. Dan tidak boleh kita mengkafirkan seseorang. Soal kufur ini ada dalam hati, kita tahu isi hatinya. Tidak bisa. Ini kita harus garang ini umat supaya bersatu. Jangan menganggap dia yang paling benar. Jangan kita menganggap kita yang paling benar. Silakan, masing-masing ada kebebasan. Ya, yang tidak mau ziarah kubur silakan, tidak mau tahlil silakan. Ya kan? Tidak usah kita katakan, oh kamu salah, saya yang benar. Tidak usah. Untuk bersatu itu dulu. Jangan saling menyalahkan orang lain. Jangan saling mengkafirkan orang lain. Nah, jadi kita, terutama keluarga Al-Hayat ini, jangan ikut-ikutan itu. Ikut-ikutan orang-orang yang semacam itu. Kita tidak usah memaki, menyalahkan kelompok-kelompok lain. Lebih aman tutup mulut. Ini lidah ini berbahaya. Innal lisana saghirun jismuhu wa lahu jurmun kabirun kama qila fil mathal. Orang masuk neraka karena lidah. Ya. Banyak hadis yang menyatakan demikian. Jaga mulut. Kita mulai pelajari syariah Islam. Salat kita ini sudah benar atau belum? Yang belum salat tidak aja salat. Nah, begitulah. Kita perhatikan mulai dari keluarga dulu. Unit yang paling kecil di masyarakat ini keluarga. Usrakat awalan. Bagaimana saya punya istri? Anak saya sudah benar? Kalau sudah benar, alhamdulillah. Menyeberang ke tetangga. Ya. Jangan kita memperbaiki orang, kita sendiri masih rusak di dalam, belum beres. Itu salah. Jadi kita sekarang ini di Sulteng sudah banyak aliran di sini. Ya kan, dan mereka orang-orang yang agresif menyerang kita. Kita tidak usah berbantah-bantah mengenai masalah itu. Lakum madhabukum walana madhabun. Lakum dinukum waliyadin. Kali kurang itu supaya aman, tertib, dan umat Islam menjadi lebih besar, lebih baik, dan kita akan dicintai oleh semua pihak. Kalau tidak, kita diketawakan oleh orang-orang yang di luar kita. Mereka tepuk tangan. Ini menyerang ini menyerang ini. Ya. Jadi saya kira inilah yang perlu kita ambil dari peristiwa hijrah ini. Supaya kita insya Allah jangan terlalu lama. Ingin juga kita hijrah. Hijrah dalam arti bahasa itu pindah fisik. Dari sini pindah ke sana. Tapi hijrah dalam arti yang lebih luas, hijrah perilaku, akhlak. Kalau tadinya kita suka bicara yang bohong, ganti. Bicara yang baik, itu sudah hijrah. Hijrah minasyarr ilal khair. Ya? Dari yang tidak baik kepada yang baik. Ini hijrah ini kita laksanakan. Mari sama-sama kita hijrah. Dari keburukan kepada kebaikan, daripada kejahatan kepada amal-amal yang saleh. Insya Allah kalau ini kita laksanakan masing-masing,
kita akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.